Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di media pembelajaran Bu Triana Sabawanti. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang limit fungsi aljabar. Sebelum kita belajar, ada baiknya berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, jangan lupa tetap semangat belajar daring, tetap kerjakan tugas-tugasnya. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Nah, kita masuk yuk ke metode pemfaktoran. Selanjutnya itu kan kemarin sudah membahas tentang metode substitusi. Nah, metode substitusi kan tinggal memasukkan limit fungsi X-nya berapa ke suatu fungsinya. Nah, sekarang kita ke metode pemfaktoran. Apa itu? Nah, metode pemfaktoran jika pada metode substitusi yang kemarin menghasilkan suatu nilai bentuk tak tentu seperti tak hingga. Tak hingga seperti apa? Seperti ini. Tak hingga, 0 per 0, tak hingga per tak hingga, atau 0 kali tak hingga, atau tak hingga dikurang tak hingga, atau 0 pangkat 0, atau tak hingga pangkat 0, atau yang terakhir itu ada tak hingga pangkat tak hingga. Nah, maka fungsi tersebut itu harus difaktorkan terlebih dahulu, kemudian baru bisa disubstitusikan, beda dengan metode substitusi. Nah, let's go, kita ke contoh. Contoh, nah kan kemarin sudah ada metode substitusi itu ada limit X mendekati 3 dari fungsi 2X ditambah 5. Nah, gimana cara mengerjakannya? Tinggal kita bisa masukkan 2X plus 5 kan fungsinya. Kita masukkan X-nya itu disubstitusikan menjadi 3. Berarti 2 dikali 3 ditambah 5. Jangan lupa operasi hitung bilangan. Apa dulu yang harus dikerjakan? Berarti 2 dikali 3 dulu adalah 6. Ditambah 5 kan? Sama dengan hasilnya 11. Seperti ini kalau metode substitusi. Nah, beda dengan metode pemfaktoran. Kita masuk ke dasar pemfaktoran dulu. Nah, misalkan ada 4. Nah, 4 ini berapa saja yang bisa dikalikan hasilnya menjadi 4. Nah, berapa saja faktor dari 4? Berarti kita mulai dari angka yang terkecil, berarti dari 1. 1 itu berarti jadi sama 4. Karena 1 dikali 4 adalah 4. Selanjutnya itu ada 2. 2 kali 2 ada 4. Benar. Nah, selanjutnya itu berarti faktor dari 4 itu berapa saja? Berarti 1, 2, dan 4. Nah, kalau 12 bagaimana? Berarti 1 kali 12. 2 bisa tidak? Bisa. Berarti 2 kali 6. Selanjutnya 3 bisa. 3 kali 4. Nah, seterusnya bisa dong. 4 dikali 3, 6 dikali 2, 12 kali 1. Nah, berarti faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ini bentuk dasar dari pemfaktoran. Sampai sini paham ya? Selanjutnya itu kita masuk ke pemfaktoran aljabarnya sebelum kita ke limitnya. Nah, dasar pemfaktorannya itu misalkan kita ada soal X pangkat 2 dikurang 25. Nah, jangan lupa bentuk umumnya itu ada A pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Nah, gimana caranya? Nah, karena X pangkat 2 berarti ada 2 dalam kurung. Ada X sama X. Nah, kita cari. Nah, ini karena tengahnya itu BX yang nggak ada, berarti BX-nya sama dengan 0. Nah, belakangnya itu ada C. C-nya itu berapa? Min 2, 5. Bagaimana caranya kita mendapatkan nilai yang ada untuk pemfaktorannya? Berarti kita lihat kalau tengah itu berapa tambah berapa hasilnya, tengahnya itu BX, berarti hasilnya 0. Dan berapa tambah berapa itu belakangnya adalah C, berarti belakangnya kalau dikalikan hasilnya min 2, 5. Betul. Kita cari karena kita punya angka hanya 25, berarti kita cari min 25. Faktor dari min 25 itu berapa saja? Nah, 1 dengan 25, 5 dengan 5. Karena dia ada min, berarti salah satunya harus ada min. Kita lihat. Nah, berapa yang
berapa tambah berapa yang hasilnya ada 0. Coba, kalau min 1 dikurang min 2 ditambah 25 hasilnya 24. Bukan, berarti kita ambil yang bawah. Min 5 ditambah 5 hasilnya 0. Berarti kita pakai yang ini. Faktor dari min 25. Berarti di sininya min 5, di sininya 5. Sama, yang bawahnya juga. Karena min 5 kali 5 hasilnya min 25. Setelah ini kita masukkan ke sini. Berarti X min 5, X plus 5. Betul atau tidak? Kita buktikan. Berarti buktinya yaitu X min 5 sama X plus 5. Pakai apa? Pakai perkalian silang. X dikali X dan X dikali plus 5. Nah, begitu selanjutnya. Min 5 kali X, min 5 kali 5. Berapa? Kita mulai dari yang bawah. X kali X, X pangkat 2. X kali plus 5 berarti plus 5X. Min 5 kali X berarti min 5X. Nah, min 5 kali plus 5 berarti min 25. Nah, habis itu kita tambah yang sejenis. Plus 5 sama min 5 berarti habis kan? Punya utang terus kita bayar berarti habis. 0. Tinggal min 25. Kita taruh sini. Nah, hasilnya sama yang ini ya. Sama soalnya. Berarti pemfaktorannya adalah terbukti berhasil. Sampai sini paham ya dasar pemfaktoran? Kita ke contoh yang kedua. Misalkan ada X pangkat 2 ditambah 7 ditambah 10. Nah, maksudnya X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 10. Oke. Nah, berarti kita tentuin dulu BX-nya berapa? BX adalah tengah. Berarti BX-nya 7X, C-nya 10. Nah, berarti kalau nyari BX, berapa tambah berapa yang hasilnya 7, berapa kali berapa yang hasilnya 10. Nah, bagaimana cara mencari ini? Pemfaktorannya ini berarti kita cari dulu yang hasil dari C, faktor dari C. Nah, berapa faktor dari C? Faktor dari C-nya berarti C-nya 10. Faktor dari 10 berapa aja? 1 sama 10, 2 sama 5, dan seterusnya. 5 sama 2, 10 sama 1. Nah, berarti faktor dari, karena dia plus semua nih, berarti kita cari berapa yang tambah berapa yang hasilnya 7. Berarti 2 tambah 5 nih. Kita dapat. Nah, kita tulis 25 sama 7, kalau 2 kali 5 sama dengan 10, kita udah dapat. Berarti faktor dari X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 10 adalah X plus 2 dan X min 5. X plus 5. Betul. Nah, buktinya kayak tadi. Berarti X kali X, X kuadrat ditambah X kali 5 plus 5X. Tambah 2 kali X tambah 2X. Lanjut ke 2 kali 5 berarti 10. Yang sama variabelnya kita bisa ditambah. Berarti X pangkat 2 ditambah 5X tambah 2X 7X ditambah 10. Sama kayak soal. Berarti terbukti benar. Nah, sampai sini paham ya. Selanjutnya kita masuk ke limitnya. Karena kita limit fungsi aljabar, setelah kita masuk ke pemfaktoran dasarnya, ke pemfaktoran aljabar, nah kita masuk ke limitnya. Contohnya, misalkan ya, kan tadi kan limit X mendekati 1. Nih, kita coba dulu nih, X1 dikurang X per X plus 1. Nah, kita masukin dulu nih ke substitusi. Misalkan, contohnya masih substitusi, berarti 1 sama dengan 1 dikurang 1 per 1 ditambah 1 sama dengan 0 per 2. Hasilnya 0. Nah, coba kalau contoh metode pemfaktoran limitnya, limit fungsi aljabarnya, misal limit X mendekati 2 dari fungsi X pangkat 2 min 4 per X min 2. Nah, kalau misalkan kita pakai substitusi, ya kita masukkan nih, berarti kan ini apa? X min 2, X plus 2. Nah, 4 kurang 4, 0. Berarti X min 2, berarti 2 dikurang 2, 0. Nah, kalau 0 per 0 itu tidak boleh.
Sama kayak tadi kita sudah membahas di metode pemfaktoran sebelumnya yang ada tak hingga pangkat 2, 0/0 itu nggak boleh. Berarti harus ada yang harus difaktorkan terlebih dahulu. Nah, berarti kita cari dulu faktor dari X pangkat 2 min 4. Berarti X pangkat 2 min 4. Nah, tengahnya berarti BX-nya berapa? BX-nya 0, C-nya 4. Tadi kita udah bahas tuh faktor dari 4. C-nya berarti min 4. Faktor dari 4 apa aja? Nah, berarti kita cari. Berarti X min 2 sama X plus 2. Nah, sampai sini kita jabarin ke sini. Berarti X min 2 sama X plus 2 per X min 2. Nah, sampai sini berarti kita sederhanakan. Karena ada yang sama, yang atas X min 2 dan bawah X min 2, berarti kita sederhanakan, bisa dicoret. Nah, tinggal X plus 2. Setelah sampai sini, baru kita substitusikan limit X-nya. Nah, limit X-nya berapa? X berarti 2, berarti X-nya ganti 2 ditambah 2, sama dengan 4. Sampai sini, paham? Mungkin itu pembahasan kita kali ini sudah selesai tentang metode pemfaktoran dari limit fungsi aljabar. Nah, setelah itu ada metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Tapi pertemuan kali ini kita sampai situ aja di metode pemfaktoran. Setelah ini Ibu akan memberikan soal pemahaman dan contohnya. Selebihnya kita pahami dulu. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan lewat Japri Ibu atau lewat Google Classroom atau di grup boleh. Nah, selebihnya itu saja. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.